Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, marilah kita isi waktu kita, sebagian dari waktu kita dalam 24 jam ke depan ini dengan mengawalinya membaca ayat-ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah atau ayat-ayat Al-Quran. Yang sedang kita pelajari adalah ayat Allah yang terdapat dalam surat yang ke-18, surat Al-Kahfi, ayat yang ke-9. Yang bunyi ayatnya dibacakan sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Am ataukah hasibta, apakah ataukah hasibta, engkau mengira, engkau menyangka, engkau siapa? Nabi Muhammad. Dulu yang diajak bicara oleh Allah dengan ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ayat ini berlakunya untuk Nabi Muhammad dan seluruh umatnya. Am hasibta, apakah engkau mengira, menyangka, anna, bahwasanya ashabal kahfi, penghuni gua itu, warraqimi. Nah, ini ada huruf wawu yang terdapat di belakang kata al-kahfi atau gua, atau di belakang kata ashabal kahfi. Nah, ini penghuni gua, warraqimi. Nah, ini berarti wa ashabar raqimi, begitu kalau menurut bahasa. Tapi bunyi ayatnya enggak pakai ashaba. Anna ashabal kahfi warraqimi, itu bunyi ayatnya. Kalau maknanya anna ashabal kahfi wa ashabar raqimi, begitu. Apakah engkau mengira wahai Muhammad bahwasanya penghuni atau pemilik gua itu, warraqimi, dan pemilik batu tulis itu, kanu, mereka adalah, min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami, sebagian dari ayat-ayat kami, ajaban, yang ajaib, yang mengherankan. Ini yang pada permulaan kita mempelajari, kita tafsir surat Al-Kahfi. Menurut para ulama, ahli-ahli tafsir dan para ahli-ahli hadis, diterangkan bahwasanya turunnya surat Al-Kahfi ini di antaranya menurut sebagian riwayat karena adanya pertanyaan dari orang-orang Mekah yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan itu sebetulnya pertanyaan para pendeta-pendeta Yahudi yang ada di Madinah, yang telah didatangi oleh sekelompok orang Quraisy, orang Mekah, yang datang kepada mereka untuk bertanya tentang Nabi Muhammad SAW. Mereka datang kepada para pendeta atau rahib Yahudi, lalu bertanya kepada para rahib ini, para pendeta Yahudi, ini di tempat kami di Mekah sana ada seorang laki-laki mengaku sebagai nabi, ya, sebagai rasul. Benarkah dia seorang nabi atau seorang rasul? Lalu para pendeta itu bilang kepada para utusan orang-orang Quraisy ini atau orang-orang Mekah ini, coba kalian tanya kepada orang itu yang mengaku sebagai nabi itu, dia bisa jawab 3 pertanyaan ini apa enggak? Kalau dia bisa jawab, berarti dia memang seorang nabi, ya. Pertanyaan yang pertama, tanyakan kepada mereka tentang cerita Ashabul Kahfi. Orang yang hidup di masa lalu, yang tidur selama 300 tahun, tidak mati. 300 tahun itu tidur. Itu pernah terjadi itu. Di masa dulu, ya. Kemudian tanyakan kepada mereka, kepada gua, tentang orang yang berkeliling dunia, maksudnya tentang Dzulqarnain. Lalu yang terakhir, tanyakan kepada dia, tahukah dia apa itu roh? Gitu. Lalu turun surat Al-Kahfi dan surat Al-Isra. Al-Isra dan Al-Kahfi itu beriringan turunnya.
Ya. Jadi kata ayat ini, apakah engkau mengira juga wahai Muhammad bahwa cerita tentang penghuni gua itu, tentang Ashabul Kahfi itu, warraqimi dan tentang batu tulis itu, kanu mereka semua adalah min ayatina sebagian tanda kekuasaan kami, ajaban yang ajaib. Maksudnya begini kata Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya, kalimat ini maksudnya begini, yaitu adzananta ya Muhammadu am hasibta, maksudnya adzananta ya Muhammadu, wa apakah engkau menyangka wahai Muhammad, anna ashabal kahfi warraqimi, bahwasanya penghuni gua itu, cerita tentang penghuni gua itu, warraqimi dan cerita tentang ar-raqim itu, kanu mereka semua adalah min ayatina ajaba, sebagian dari tanda kekuasaan kami yang ajaib, yang mengherankan. Lalu diterangkan makna ayat ini, walaupun lafalnya, bunyi kalimatnya itu bunyi kalimat tanya, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba, itu kalimat tanya, ya. Apakah engkau mengira bahwa cerita tentang penghuni gua itu dan tentang batu tulis yang ada di depan gua itu adalah tanda kekuasaan Allah yang ajaib? Ai ajaban maksudnya hum ajabun, mereka itu sesuatu yang ajaib, yang aneh, min ayatina sebagian dari ayat kami. Apa kamu mengira begitu juga wahai Muhammad, sebagaimana orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi bilang sama kamu begitu. Tetapi menurut tafsir yang lain, diwakila dan dikatakan oleh para ahli tafsir yang lain, makna kalimat ini walaupun dia dalam bentuk kalimat tanya, tetapi maksudnya kalimat tanya yang mengingkari, istifham ingkari gitu ya. Jadi maknanya am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba, itu maksudnya innahum, sesungguhnya mereka Muhammad, para penghuni gua yang tidur selama 300 tahun enggak bangun-bangun, ya. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang ajaib. Enggak Muhammad, innahum, sungguhnya mereka itu laisu, bukanlah bi'ajaba, dengan yang paling ajaib, paling mengherankan, paling aneh, min ayatina, dari antara ayat-ayat kami. Jadi kalau mereka orang-orang Yahudi dulu mengatakan bahwa cerita tentang Ashabul Kahfi ini satu peristiwa yang aneh, yang ajaib, yang mengherankan. Enggak Muhammad, bukan itu yang mengherankan, itu biasa. Allah bisa bikin orang tidur 300 tahun itu biasa Muhammad. Ya, kalau sekarang mungkin enggak ada orang tidur 100 tahun, paling tidur berapa bulan itu ya. Dulu disuruh ada seseorang mau dioperasi, dibius, sudah selesai dibius, setelah dioperasi enggak bangun-bangun sampai berapa bulan atau berapa tahun gitu enggak bangun. Mati hidup, mati enggak, hidup juga enggak. Atau kata kayak Ariel Sharon ya. Karena katanya koma beberapa lama. Ariel Sharon Perdana Menteri Israel yang sebelumnya itu. Ya. Enggak Muhammad, ya, peristiwa atau cerita tentang Ashabul Kahfi dan tentang batu tulis itu bukan cerita yang paling ajaib, bukan. Kenapa? Fa inna, maka ketahuilah Muhammad, sesungguhnya ma khalaqtu, apa yang aku ciptakan, minas samawat, berupa langit yang banyak itu, wal ardi, dan berupa bumi yang satu itu, wama, dan apa saja yang fihinna, ada padanya, ada pada langit dan bumi. Jadi semua yang aku ciptakan yang ada di langit dan ada yang ada di bumi, dan semuanya yang ada di antara langit dan bumi itu juga minal ajaib, termasuk hal-hal yang aneh, yang ajaib, yang ajabu minhum, lebih ajaib, lebih mengherankan lagi daripada mereka penghuni gua itu.
Jadi ayat ini berupa pertanyaan tapi maksudnya pengingkaran. Bukan tentang cerita Ashabul Kahfi itu cerita yang ajaib. Bukan itu sebagian tanda kekuasaan kami. Tanda kekuasaan kami yang paling mengherankan adalah itu loh, langit yang ada di atas kita itu, yang 7 lapis itu. 7 tingkatan itu. Dan bumi yang luas ini, yang sebagian bilang bumi ini datar, yang sebagian bilang bumi ini bulat. Yang benar yang mana? Kalau dibilang datar, kok enggak datar. Kalau dibilang datar, kalau di peta kelihatan bulat. Ya, tapi kalau dibilang bulat kok yang kita lihat datar, kemana-mana kita pergi dataran terus, gitu. Ya enggak ada bulat. Kalau bulat kan jalan gini terus gini kan. Ini enggak ya. Ya, terlepas dari kontroversi pendapat manusia, pendapat para ahli tentang bumi itu bulat apa datar, sebenarnya udah biarin aja, itu enggak penting buat kita. Bumi ini mau bulat, mau rata, mau benjol-benjol, ya terserah aja sekarapmu situ, terserah kamu percaya yang mana. Yang penting bukan itu, yang penting keberadaan kita di bumi Allah ini mau ngapain aja kita ini. Apakah kita hidup di atas bumi Allah ini? Bumi ini milik Allah loh Pak. Bumi yang kita tempati, tanah yang kita tempati itu milik Allah, bukan milik kita. Walaupun sertifikat tanahnya milik kamu, tapi bukan milik kamu sebenarnya itu, milik Allah. Allah bisa ambil sewaktu-waktu itu, ditenggelamkan dalam tanah, habis rumahmu bersama tanahnya hilang. Itu Allah bisa berbuat seperti itu. Ya. Jadi bukan hanya penghuni gua yang ceritanya tidur selama 300 tahun itu yang aneh. Penciptaan langit dan bumi itu juga sesuatu yang aneh, ajaib, yang mengherankan juga. Bagaimana caranya membuat langit yang begini luasnya? Bagaimana membuat bumi yang luas segini ini? Ya. Bukan hanya itu, makhluk-makhluk yang ada di langit juga sesuatu yang ajaib. Bagaimana Allah menciptakan matahari? Coba bayangkan, gimana itu matahari? Membuat matahari itu bagaimana coba? Membuat bulan itu bagaimana? Membuat bintang bagaimana? Membuat malaikat bagaimana? Membuat angin itu loh, membuat awan itu loh. Yang kalau kita naik pesawat lagi terang cahayanya, awan itu putih, begitu mulai mendung jadi hitam. Begitu kalau kita terobos dengan pesawat itu kita akan goncang-goncang, gitu. Seperti kemarin saya naik pesawat dari Jakarta ke Palangkaraya itu, aku tidur enak-enak, ngantuk aku ya tidur. Begitu naik pesawat sudah jalan tidur, bangun terbangun aku teriak gara-gara orang teriak-teriak, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Loh, ada apa ini? Oh, ternyata pesawatnya goncang-goncang itu. Jadi ketakutan mereka. Jadi sebelah saya, belakang depan saya semua teriak-teriak begitu. Enggak ada yang teriak Allahu Akbar, enggak ada. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Aduh. Ada apa ini? Terbangun aku kaget. Oh, alah, pesawat goncang gini aja bingung. Nah, aku sering alami kayak gitu. Yang paling dahsyat pernah itu dari perjalanan bersama Zidan dan Bunda dari Surabaya, dari Jakarta ke Padang, mampir ke Batam, terus mampir lagi ke Padang, terus ke Medan, terus ke Aceh. Itu dari Jakarta ke Batam itu mau mendarat Batam itu saatnya gini Pak, gitu Pak. Nah satu yang enak-enak gini tiba-tiba gitu, kaget cuma. Sebelahku ada pendeta Buddha bawa tasbih gede-gede itu, nggak tahu ngomong apa dia. Nah, dia kelihatan ketakutan. Santai aja Pak, kita punya Tuhan. Ya, nah berdoa saja ya, kita berdoa. Ini lebih dasar itu sudah pernah ngalami aku. Jadi kalau Pak ayam goncang ya ada rasa khawatir, tapi ya pasrah sajalah. Nah, lalu waktunya masih hidup ya nggak akan jatuh, itu aja. Kalau masih ada umur nggak akan jatuh, itu aja. Ya kembali ke sini ya Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi bukan hanya cerita tentang Ashabul Kahfi yang aneh, yang ajaib. Penciptaan langit dan bumi ini juga ajaib. Penciptaan semua makhluk Allah yang ada di langit sana, baik planet-planet yang ada banyak itu, dengan galaksi-galaksi yang ada di langit sana, itu semuanya mengherankan itu. Bagaimana Allah bisa menciptakan semua itu? Caranya bagaimana? Kita nggak pernah lihat. Demikian para malaikat, demikian di bumi berbagai macam tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaan, ya. Kemudian pemandangan alam yang indah-indah itu. Oh, Masya Allah. Itu kayak
air terjun Niagara, misalnya kayak begitu. Wow, yang banyak didatangi orang hanya kepengen lihat air terjun Niagara. Atau kata Gunung Rinjani yang dijadikan tujuan piknik oleh orang-orang barat sana, datang ke Indonesia kepengen mendaki Gunung Rinjani, tahu-tahu ada orang Brasil itu jatuh, dia buk mati. 4 hari baru ketemu jenazahnya. Mau disomasi, mau diprotes di tim SAR Indonesia mau diprotes sama pemerintah, sama warga negara Brasil ini. Kenapa ini pengamanannya kok kayak begini itu? Ya sudah, itu urusan orang ya. Jadi saudara, yang namanya tanda-tanda kekuasaan Allah yang mengherankan itu bukan hanya yang ada pada cerita tentang Ashabul Kahfi. Bahkan di dalam diri kita ini ada tanda kekuasaan Allah loh, yang kita kadang-kadang nggak sadari. Kita punya jantung ini melekat dalam tubuh kita, nempel. Tapi kita nggak bisa mengendalikan jantung kita ketika dia berdebar-debar melampaui denut jantung yang normal. Duduk. Yang normal kan duk. Suara jantung 1, suara jantung 2 tuh duk. Yang normal. Kalau nggak normal, duk. Itu kalau dengar pakai stetoskop kedengaran. Ya. Jadi kalau ada orang jantungnya nggak normal, wah ini ada sesuatu gangguan irama jantung namanya. Itu berarti ada penyakitnya. Nah, kembali ke sini saudara. Dalam ayat ini, dalam tafsir ayat ini dikatakan wal kahfu, dan yang namanya al-kahfi atau asalnya al-kahfu huwal ghor, dia adalah gua fil jabali yang terdapat di sebuah gunung itu. Jadi semua sepakat kalau al-kahfi itu artinya gua. Tapi waktalafu, dan mereka para ulama ahli tafsir berselisih pendapat. Mereka kok iso ngene iki piye? Piye ini? Piye ini? Kok jadi miring sini piye? Balikin it. Astagfirullah. Tak pencet apanya tadi? Sininya ya. Apa yang tadi? Hah? Gak tahu. Bagaimana geser gini aja tadi? Jadi saudara-saudara sekalian, semua ulama ahli tafsir sepakat bahwa al-kahfu itu artinya gua. Sedangkan wakhtalafu, dan mereka berselisih pendapat fi tentang kata ar-raqimi yang ada pada ayat ini. Am hasibata anna ashabal kahfi war-raqimi kanu. Ar-raqim itu apa? Qala Sa'id bin Jubair, berkata ahli tafsir Sa'id bin Jubair, yang namanya ar-raqim dalam ayat ini huwa, dia adalah ini huwa lauhun, itu batu tulis itu yang kutiba ditulis atau tertulis fihi, pada batu tulis itu asma'u, nama-nama ashabal kahfi, penghuni gua, ya, wa qasasuhum, dan cerita mereka. Itu prasasti. Ar-raqim itu batu tulis atau prasasti tentang nama-nama penghuni gua yang pernah tidur 300 tahun lamanya, lalu mereka bangun, sudah ganti zaman, sudah 300 tahun kok. Ya. Terus juga tentang cerita mereka, bagaimana para pemuda-pemuda ini bisa masuk ke gua itu, kenapa mereka harus masuk ke gua. Wa'ada, dan pendapat tafsir inilah al-harul aqawil, yang paling kuat diantara omongan-omongan atau pendapat-pendapat yang lain. Jadi yang benar ar-raqim tadinya batu tulis, prasasti gitulah. Summa kemudian wada'uhu, setelah mereka menulis nama-nama penghuni gua tadi, summa wada'uhu, kemudian mereka meletakkan ar-raqim itu ala babil kahfi,
di depan pintu gua. Wakana dan adalah ar-raqim itu al-lauhu, yang namanya ar-raqim itu al-lauhu min rososin, batu lempengan dari batu tulis potlot. Rosos, kolamur rosos itu kan potlot pensil, batu yang bisa dipakai untuk nulis. Kalau zaman kita dulu sekolah, zaman saya SD itu masih ada sekolah itu pakai sabak ya, sabak sih apa jenenge ya, ya masih menangi nggak, masih mengalami nggak? Aku mengalami waktu SD itu. Jadi nulis cara pakai sabak ya namanya. Ya itu terus ada dicoret-coret itu tunjuknya di ini. Nanti dihapus lagi bisa. Nah, kayak potlot tuh dihapus kan bisa. Nah ini jadi ar-raqim itu batu yang bisa ditulisi. Wakila dan dikatakan menurut pendapat lain itu ar-raqim itu adalah batu tulis min hijarotin yang terbuat dari batu biasa. Fa'ala hada, maka atas dasar inilah yakunu jadilah ar-raqimu, kata ar-raqim itu bimaknal markum, maknanya menjadi al-markum yang tertulis itu. Seperti dalam surat Wailul lil mutaffifin itu kan ada itu. Kitabum markum, ketetapan yang tertulis gitu. Al-markum artinya al-maktub, ar-raqmu atau ar-raqim itu artinya al-kitabah, tulisan. Ya, ini jadi ini tentang kata-kata Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim dibahas dalam tafsir Al-Baghawi. Wa hukiya Ibnu Abbas, dan dihikayatkan, diceritakan dari Ibnu Abbas, annahu, bahwa kata Ibnu Abbas, Ar-Raqim itu ismun, nama, lil wadi, untuk lembah, nama lembah, alladzi yang fihi, pada lembah itu Ashabul Kahfi pernah tinggal dan tertidur penghuni kahfi itu. Wa ala hada, dan menurut pendapat ini, huwa min raqmatil wadi, dia itu termasuk dari lembah, bagian dari lembah tadi. Wa huwa janibuhu, dan raqim itu bagian tepi dari gua itu tadi. Ini pendapat tafsir Ibnu Abbas ya. Wa qala Ka'ab al-Ahbar, menurut tafsirnya Ka'ab al-Ahbar, bahwa ar-raqim itu huwa dia adalah ismun lil qaryah, itu nama bagi negeri, bagi daerah, allati yang kharaja minha, telah keluar dari negeri itu, Ashabul Kahfi, penghuni gua itu tadi. Itu nama negeri, tempat tinggal asal pemuda-pemuda Al-Kahfi itu tadi. Itu menurut tafsir yang lain ya. Lalu yang berikutnya wakilah, dan dikatakan menurut tafsir yang lain lagi, Ar-Raqim itu adalah ismun lil jabali, nama bagi gunung, tempat di mana gua itu tadi, alladzi fihil kahfu, yang pada gunung itu ada gua tadi. Nah, terlepas dari berbagai macam pendapat para ahli tafsir ini, saya sudah baca dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juga begitu, kurang lebih sama dengan ini, makanya saya tidak cantumkan di sini. Ini diterangkan dalam ayat ini, karena menurut orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi, peristiwa yang dialami oleh penghuni gua ini peristiwa yang aneh, ajaib. Padahal ada yang lebih ajaib lagi daripada cerita itu, yaitu tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ini semuanya itu ajaib. Lalu pada ayat yang ke-10 Allah bercerita tentang bagaimana cerita tentang Ashabul Kahfi itu. Karena Nabi kita ditanya kan, Muhammad, coba kamu beritahu kami, kamu tahu enggak tentang Ashabul Kahfi? Nabi kita menjawab, besok akan ku jawab. Wah gitu kan? Karena hadis yang dulu kita sampaikan itu. Ternyata besok paginya Nabi kita akan kasih jawab kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah. Ditunggu 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai 15 hari ditunggu. Mana Muhammad bilang katanya akan jawab pertanyaan kita. Ternyata sudah 15 hari kita tunggu-tunggu, enggak ada.
Nabi kita sedih, kenapa Allah enggak ngasih jawaban kepada aku lewat wahyu. Karena Nabi kita tidak bilang besok pagi insya Allah. Nabi kita enggak bilang insya Allah. Makanya kalau kita mau ngapa-ngapain itu, kalau akan kita kerjakan besok atau nanti sore atau nanti siang, jangan lupa bilang insya Allah. Tapi insya Allah ini adalah Allah yang sungguh-sungguh. Saya pinjam uangmu ya, nanti insya Allah sore nanti saya bayar. Itu insya Allahnya bukan insya Allah untuk menghindari bahwa kamu bukan dusta, bukan bohong. Mana sore, mana kata mau bayar sore ini? Kan saya bilang insya Allah. Loh, jadi insya Allah dipakai alasan untuk melegalkan omongannya dia. Ya Allah, kita jangan menggunakan insya Allah untuk begitu itu. Insya Allah itu bukan untuk berjanji, untuk alasan untuk menghindari menepati janji, bukan. Kata insya Allah itu ya karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti sore, nggak tahu kita. Ya, jadi ceritanya begini kata Allah. Awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ingatlah wahai Muhammad ketika ingatlah Muhammad ketika Awa telah mengungsi, telah berlindung. Siapa yang berlindung? Al-fityatu, sekelompok pemuda. Kalau satu pemuda al-fata, kalau banyak al-fityatu. Ketika para pemuda-pemuda itu mengungsi ilal kahfi, ke gua itu. Kenapa mereka mengungsi? Karena mereka dikejar-kejar oleh penguasa. Ya. Beberapa orang pemuda ini bersembunyi di gua supaya tidak ketahuan oleh para tentara-tentara dan polisi-polisinya penguasa waktu itu, raja waktu itu. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan yang berbeda dengan keyakinan raja. Punya agama yang berbeda dengan agamanya raja. Suruh cari pemuda tadi, tangkap, bunuh. Gitu. Oh, mereka sembunyi, lari Pak. Lalu oleh Allah diberi ilham untuk bersembunyi di gua yang jauh dari tempat keramaian kota. Ya. Lalu setelah para pemuda-pemuda masuk ke dalam gua, apa yang mereka lakukan? Faqalu, maka lalu mereka berkata, lalu mereka berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, atina, berilah kepada kami, min ladunka, dari sisimu, rahmatan, rahmat. Berilah rahmat ya Allah kepada kami dari sisimu, dari hadapanmu ya Allah. Selamatkanlah kami dari kejaran musuh-musuh kami itu ya Allah. Mereka mau membunuh kami ya Allah. Berilah rahmat Engkau kepada kami. Wahai lana min amrina rasada. Wahai dan siapkanlah lana untuk kami, min amrina, dari urusan kami, rasada, kebenaran. Berilah kepada kami dari urusan kami ini rasadan, kebenaran yang benar. Nah, ini cerita lengkapnya tentang penghuni gua ini. Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi besok pagi insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma fil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma fil mardana, Allahumma fil mardana, Allahumma fil mardana. Allahumma shfi Haji Wahiduddin, Allahumma shfi Hajjah Sri Sumiani wa syaira ikhwanina fi hadzal masjid wa fi syairil makan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.